Tapi mengapa temanmu berbisik di telingaku, ceritakan segala kelakuanmu di belakangku. Tapi mengapa temanmu menganggap kita percuma? Ku yakinkan diri itu bohong, aku gak percaya. Gak mau percaya. Aku gak percaya. Gak mau percaya. Tapi mengapa temanmu berbisik di telingaku, ceritakan segala kelakuanmu di belakangku. Tapi mengapa temanmu menganggap kita percuma? Ku yakinkan diri itu bohong, aku gak percaya. Gak mau percaya. Aku gak percaya. Gak mau percaya. Lagu spesial dari Slank di album Mata Hati Reformasi 98. Kalau salah di Gunain sendiri. Setahu gue 98, setahu gue Mata Hati bang ya, setahu gue itu salah satu Reformasi lagu itu the best lah ya kan. Dia kira-kira dari lagu ini ada kenangan gak bang? kenangan sih pasti ada ya. Ada ya kalau Iya. dari lagu ini? Waktu masih zaman-zaman sekolah sih. No, masih unyu-unyunya ya? Masih unyu-unyunya. Biasa cinta. Semua orang pasti punya cinta lah, ya kak? Iya, punya Iya. pengalaman di masa lalu lah ya kan, cuman ya sekarang udah Sekarang mah udahlah, ngapain? Udah punya kehidupan prepare masing-masing. kita ya kan buat lebih canggih lagi di depannya ya kan. Teman-teman semua, kembali lagi di GWTV. GWTV bukan GWTV, GWTV. Sama W. Karena yang bikin katrok. Kalau GWTV. Yang bikin siapa tuh? Gua juga sih. Berarti dia yang katro tahu. gitu orang mah katro emang. Di channel yang membahas segala macam cerita. Pagi ini gue ditemanin sama kenalin dulu bang. Ini udah pagi nih ya? Di pagi nih jatuhnya nih. Jam berapa tuh? Udah tengah malam ini. Tengah Nggak- malam, ya, mudah-mudahan tetangga nggak. Iya, ada gua yang- kira masih jam 9, jam 10 gitu. Iya, kita spesial gitu kalau kita Iya. jam-jam Saking orang-orang serunya berarti. kita ngobrol Iya. ya, nggak tahu waktu. Spesial yang mantap. Kita Nama asli asli- siapa nama asli? Nama asli mah Glenn. Nama asli Glenn. Iya. Biasa dipanggil Bancet. kadang-kadang Kadang-kadang nggak dipanggil karena nggak kenal om. Oh, Iya gitu lah. Kadang-kadang nggak diajak, ya kan? nama asli Glenn dipanggil Bancet. Tapi kadang-kadang nggak dipanggil. Nggak dipanggil. Karena Nggak kenal. Gak diajak. nggak jelas juga. Tak kenal Nih, apa kata narasumber sayang. kita nih, narasumber kita pagi ini kenalin diri dulu bang. Halo, buat teman-teman semua, nama gua Rijal ya. Tapi kalau di sini buat Jakarta doang Rijal, kalau di kampung khususnya buat Cianjur Selatan, buat teman-teman Slankers gua jarang sih yang tahu nama gua Rijal.
Aslinya Rijal ya. Itu maksudnya dipanggil soalnya gitu. Kalau nama panggilan gua di kampung itu Ocang. Ocang. Iya, Ocang. Ocang itu nama sebutan aja apa ada Nah, kayak- panjangan tuh, Bang? Nama sebutan. Waktu zaman SMP dulu sih gua. Itu bisa dipanggil Ocang gimana ceritanya tuh? Ya ada histori negatif sih. Cuman boleh nggak gua ceritain di sini nih? Boleh. Negatifnya? Enggak nih, Bang, tapi gue pengen nanya dulu, Bang. Ini kita ngomong tadi Cianjur nih ya. Cianjur, Berarti Bang Rizal emang asli Cianjur? Asli Cianjur, lahir besar juga di Cianjur Selatan. Selatan. Besar di Cianjur, cuman hijrah nih. Hijrah ke Jakarta. Faktor ekonomi. Bisa dibilang ekonomi sama Cem-ceman. mengejar enggak. Oh, enggak. Cem-ceman. Kayak gua lu mah cem-ceman Waduh, ya. apa? Gimana coba gimana? Kayak apa ya? Ke Jakarta itu hijrah itu gua ya pasti semua dari kampung ke Jakarta itu mengejar mimpi semuanya. Oh Iya. sepakat. Pasti semua mengejar mimpi. Nah, baik lagi tadi tuh yang nama disebut Ocang. Ocang. Ocang itu singkatan apa emang ada arti dalam bahasa Cianjur gitu, Sundaan sana gitu? Kalau singkatan ya emang singkatan. Ocang itu kalau bahasa Sundanya itu ya Ocang, tapi kalau dibalik jadi ngaco. Oh, bahasa Iya. menurut versi Ngaco juga sih ini emang ya? emang Jakarta juga ngaco ada sih ya. Ngaco ada ya. Ngawur gitu. Ngawur, ya. ya. Ngawur. Gua itu ngawur orangnya dulu. Bisa dipandang orang-orang itu negatif sih. Ini versi teman-teman nih ya, Iya, bukan versi teman-teman, iya. banyak. Tapi ini dulu ya. Iya. Negatif. Ocang itu ngaco gua dulu. Itu bisa dipanggil ngaco. Gimana ceritanya? Jadi dulu itu lu tahu gak ini apa film realita Cita Rock and Roll tuh? Oh iya Nah, si Vino Bastian iya, sama iya. si Herjunot Ali itu. Itu banyak kedoktrin orang tuh sebenarnya film itu. Ya termasuk gue Iya, juga, gue iya. juga ngerasa di pas itu gue ngerasa. Dari apa namanya style ya semuanya kayak gaya-gaya ngomongnya dia. Gua kayak gitu dulu. Bukan ngikutin dia, emang apa ya? Hampir sama lah ya. Iya hampir sama, tapi Emang ngerasa kedoktrin ya, maksudnya di zaman kita Iya. masih mencari jati diri ya, Iya. emang iya bener sih. ngomong negatif boleh sini kan ya? Boleh bebas di sini mah, coli aja nggak apa-apa di sini mah. Nggak apa di sini mah. Zaman dulu ya. Gua itu dulu dipanggil Ocang itu awal mulanya mabuk sih gua. Mabuk ini apa dados kayak dados gitu. Apa tuh? Dados apa itu? Dados itu kayak obat-obatan gitu. Obat kayak Macam boti. iya, boti kalau di sini. Boti kalau di sini mau Lexotan gitu. Eksotan. Dulu gua ke ini apa ada teman gua tuh ngejual ke gua beli. Kebanyakan sebenarnya. Itu dados namanya tuh. Iya, Bentuknya kayak gimana tuh bang? Iya. Pil apa Pil. kapsul gitu? pil kapsul pil. Itu. Bentuknya pil. Gitu ya. Kalau ini Lexotan lah, tahu Lexotan lah. Iya, pasti dia ketawa dia. Jangan juga ya. Kesana kayaknya gue pemain banget gitu kan. Nah, makan Lexotan gua orang kan makan cuman separuh, satu butir. Gua makan 4 dulu. Berarti Iya. langsung makan 4. Iya. Telanjang gua di sekolah. SMP tuh. SMP pakai boxer doang. Dulu kan waktu film realita Cinta Rock and Roll tuh, Iya. pakai boxer kan, yang waktu dikejar-kejar tuh di filmnya ada tuh. Sama gue ngikutin dia, jadi halusinasi gue itu ke dia, ke mereka orang. Emang jadi Berdua sama teman gue ada tuh. Ketika Namanya lu si nonton ya? ini si Bobby ya tuh, ntar dia nonton di pasti. kapan-kapan nih bang kita ngobrol bang ya nih. Si Bobby itu soulmate gue tuh Gitu dari ya? SMP ya. Berdua gue ke lapang basket keliling, gue telanya pakai boxer doang. Nah dari situ gue dia main ngaco. Jadi kalau ngaco terlalu ekstrim ya ibaratnya. Dibalik sama dia jadi Ocang. Nah dari situ sampai sekarang gue namanya gue Ocang kalau di kampung itu. Lebih terkenal lah Ocang. Iya. Nama asli mah nggak ada yang tahu ya. Nama asli jarang gitu. Jarang. Ini baru ketahuan di sini nih. Iya baru kenalan gue baru ngomong. sumber kita Iya. kemarin juga gitu tuh sumber kemarin tuh yang ngomongin masalah sajam tuh baru kali ini nih gue ngomongin nama asli gue deh itu dia. Gua di nggak- kayak di komunitas di Grans, komunitas slang di Jakarta khususnya ya. Di acara Grans KTP ya, acara Grans lah sama slang nggak ada. Gua gak pernah ngomong nama gua Ocang. Di sini Ya, doang gua iya, ngomong iya, nih. iya. Jadi ini spesial nih. Iya, gue juga baru tahu nih kan, Iya. maksudnya setelah sejauh ini gue taunya ini juga nih bang, kalau ngomongin Ocang ya, ini kalau kita ngomongin masa lalu kan, Iya, masa lalu, ketika lu mau konsumsi ya kan, Bukan tapi buat ya, ditiru ya, buat anak-anak, buat teman-teman kita semua. ditiru juga nggak apa sih, Terserah urusan dia, masing-masing urusan ya dia, kan, itu ya mah kan, ya. tapi ini ngomongin Bang Rizal di
zaman itu, dan nggak ada manfaatnya juga bang ya kan, Nggak ada positifnya juga Nggak ada gitu, justru positifnya. malah ya bikin malu aja lah. Iya bener, malu gua sekarang sumpah. Iya, Iya, Ocang ya kan. Kalau Malu bikin gua kalau Ocang ini. namanya. Iya. Kalau inget-inget zaman dulu udah malu gua bener. Bagus juga kayaknya itu bang, gue panggil kameramen gue Ocang tuh bang. Boleh sih. Orang Iya. cangean, Ocang orang cangean gitu. Orang Iya, cangean. iya. Lo Ini bang, gue kan ya kita kalau emang lu dikenal di Cianjur dan sekitarnya sebagai sebutan dipanggil nama panggungnya Ocang gitu. Iya. Cuman kan gue Taruh dulu lah. Iya nih, Biar ini. maaf. Gue kenal lo, yang gue kenal gitu Rizal, dan kita juga bertemu di Instagram kan. Ya Iya. teman-teman nih kalau pengen lebih kenal atau ngintip-ngintip IG-nya IG orang ngaco dia. Bang Rizal nih, ya karena emang dia juga barista juga, dia juga pecinta reptil juga, dia juga jual beli gitar, tukang servis juga. Maksudnya nih ketika ada hubungannya dengan hal-hal itu bisa di DM aja nih di IG-nya Bang Rizal nih. Apa IG gua IG apa nih? IG yang biasa aja. IG Rizal _Grants. @Rizal Grants. __ Grants. Tapi Grants itu jarang-jarang ada yang tahu. Biasanya Grunge. Iya. Grunge. Iya, Grunge. 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 Iya. Ini kalau Grants, Kalau Grants jarang sih, jarang. Soalnya ya yang matanya pada biru tuh ya, Hmm. Grants. Kalau mau sarapan roti. Iya, roti. Sarapan roti. Sandwich Kalau biasanya. sarapannya nasi uduk, Belunge. Itu gue penasaran tuh bang, lu nge-labelin sebagai Grants itu apa emang lu penikmat Grants? Sejauh mana sih maksudnya gitu? Gua itu sebenarnya awalnya juga dari slang ya. Cuman bukan terpecah, maksudnya gua ketika gua ngeband tahun 2000 berapa? 2010-an, 2009, 2010. Awal pertama ngeband? Ya, enggak sih. Maksudnya mulai serius ngeband. Mulai gitu. iya, iya mulai lebih ini ya. Masih sekolah tuh dulu. Jadi 2009 2010 itu gua ngeband sama teman-teman gua yang di atas gua usianya ya. Hah? Yang di atas gua. Senior nih ya? Ya senior ibaratnya lah. Jadi salah satu personil gue itu ada anak Grants juga. Nah dari situ itu gue nggak tahu sama sekali Grants itu apa, nggak tahu. Awalnya? Nggak tahu gue. Nggak tahu Grants itu apa gitu. Genre musik gak pernah gue denger. Nah awalnya itu gue lihat karena vokalis gue itu ada namanya Udel sini ya. Masih ada bang? Masih ada si Udel pasti nonton ntar ya. Kapan bang kita kali ini bang? Ngobrol ya? Dia orangnya seniman dia, seniman banget ya. Ibarat guru gua lah di dalam dunia seni gitu. Dunia musik nih? Dunia musik, terutama? dunia seni juga. Oh, Jadi beliau. gua pertama balik lagi ke gitar dulu nih. Pertama bisa nyervis gitar, apa tahu gitar kayak gimana dari dia. Oh sampai akhirnya lu Gua tekunin sendiri gitu. Ah. Pas pindah ke Jakarta. Nah, sampai dia akhirnya tuh ngeband tuh. Nah, dia itu tahu Grants itu dari dia karena dia seniman. Gua lihat dari apa tempat minumnya itu. Tempat minumnya bikin dari apa dulu ya? Dari kelapa kalau nggak salah. Ada tulisannya Grants. Nah, gua nanya, "Ini Grants itu apa?" Gua bilang. Kata dia, "Lu searching aja Cepu Manik," katanya. Grants Indonesia lu jangan luar katanya. Oh. Nah, dari situ gua searching di YouTube Cepu Manik, wah ternyata enak juga musiknya. Nah, dari situ gua pertama kenal Grants bukan kenal Nirvana, Pearl Jam apa segala macam ya. Cepu Manik dulu gua. Oh iya gini teman-teman nih. Kenapa gue malam ini bisa interview sama Bang Rizal? Karena emang gue deket nih sama beliau di salah satu komunitas musik band Grants. Ini nih termasuk nih baju yang gue pakai nih Cepu Manik. Beliau ini termasuk Cepu Mania. Setelah gue mendalami lebih dalam, ternyata beliau juga slanker juga gitu. Iya, Garis betul. keras juga di Cianjur sana. Nah kita ngomongin masalah tadi itu bang, yang pertama kali lu ngomongin masalah kenal Grants gitu, yang awalnya dari Cepu Manik gitu. Dari Cepu Manik itu gua pertama tahu lagu itu dari lagu Pesan dari Surga, sampai gua beli bukunya tuh dulu, buku C sama Robin Apicula tuh. Rock Memberontak ya? Iya, Rock Oh Memberontak. iya, ininya penulisnya si apa? Eko Wustuk. Eko Wustuk. Iya. Mas Eko ya.
dari situ gua tahu Grunge di dalamin, oh ternyata Grunge itu Nirvana awalnya gitu. Nirvana, kenal Pearl Jam, terus yang lain-lain lah kayak lokalnya itu Napikula, terus Kobun, Corbin ya, besok bubar, gitu. bubar ya, Toilet Sound, baru gua tahu di situ. Tapi awalnya gua basicnya dari slang juga, Oh, berarti sebelum kenal grunge lebih dulu slang ya, sebagai slanker nih. slankers ya. Nah, tapi begini Bang, kalau ngomongin grunge nih, maksudnya lu tadi bilang sempet ngeband gitu kan sama Bang siapa tadi? Bang Udel, Bang Udel sempet ngeband. Berarti sempet punya proyekan rekaman lagu gitu. band grunge Band. juga? Ada band Grunge. Apa nama? Tapi nama bandnya apa? nggak total Grunge semua, ada di situ. Ada metalcore, ada udah rekaman berapa lagu ya? Hampir kalau totalin udah 11 laguan. Itu udah hampir Iya. udah satu album berarti jatuhnya ya. Lumayan tapi nggak terkenal sih. Tapi di publish nggak? Entah di sekarang kan ya Di YouTube digital ada ya ya. ini Bang. Paling di YouTube doang sih, sama website, ada website. Tapi website ini punya studio rekaman dulu. Medsos ada nggak? Medsos nggak ada medsosnya. Oh, berarti bisa dilihat di YouTube nih ya? YouTube, channelnya ada. Nah, bandnya apa? Bang? Channelnya, nama bandnya Japas Explore. Japas Explore. Tulisannya J Japas, P-nya pakai P. Pakai V, ya. pakai V. Iya, pakai V. Pakai P. Japas Explore. Explore. Japas Explore. Kalau di channel YouTube Channel itu ya paling di channel gua doang sih. apa? Punya channel apa? Ada Rijal Grunge juga sama. Rijal Grunge. Spasi ya. Iya, Rijal Grunge. Rijal Ya. spasi Grunge. Ya, boleh teman-teman ntar ditip nih kalau ini musik-musiknya kan ya Bang ya. Iya, boleh di. Itu udah ada Bang 11 lagu tuh di cuman beberapa channel doang itu. sih ya. Oh, yang di baru yang diposting Yang beberapa posting ini ada. Justru yang di posting itu gua itu band-band gua ibaratnya nggak tahu yang posting itu siapa, nggak tahu gua justru. Oh gitu. Iya. Nah bandnya apa Bang? Iya, Japas Explore tadi. Japas Explore. Nggak tahu gua di channel gua cuma ada berapa lagu, 3 laguan paling. Tapi yang lainnya ada juga, ntar gua upload deh. Kalau lagi Boleh nih ntar gua kadang-kadang ngintip lah, gua paling senang tuh maksudnya band-band yang tersembunyi gua. Iya. Ya kayak Cukup Mandi juga jatuhnya sama tuh Bang, maksudnya kan band-band yang tersembunyi kan di atas. Ya mereka masih di bawah-bawah band-band mainstream gitu kan Iya. kayak Peter Tapi Pan nggak gitu grunge kan. semua sih, di situ ada metalcore, terus popnya juga ada. Lagu pop, terus grunge-nya ada. Kalau direkam semua banyak sih, ada reggae juga ada sih. Kayak reggae blues juga ada, cuman nggak direkam semua. Karena Itu udah sempet diupload? terbatas ekonomi dulu kan, waktu nganggur semua di kampung. Iya nih kadang-kadang nih Susah. middle class kadang-kadang gini juga ya Iya. kan, antara middle class sama working class ya kan. Yang satu sibuk kerja Omongannya ya udah kan. working class gini. Iya lu, gua ngerasain Bang masalahnya Bang gitu. Maksudnya Pasti semua yang Iya kan? band pasti ngerasain ya. gue pengen punya band, gue pengen punya alat yang begini faktor miskin Iya, ya, iya, kan? benar. Iya. Alat aja minjem orang, gua dulu panggung ke panggung minjem orang gitu. Gak punya alat sendiri. ngumpulin udah kumpul Minuman. no Beli minuman lagi aja. Bener, ya. ngumpul dapat sekian ratus ribu nah kipas aja lah akhirnya pengen ngeband gitu, pengen rekaman minjem ya itu Risiko sih ya udah. Iya, maksudnya namanya anak band pasti begitu sih. gimana ya Iya. aduh Kecuali kita dilahirin dari orang kaya ya nggak kayak kita mungkin ya. Kayak gitu. Iya kayak gitu. kayak gitu kayak Udah ada segalanya, tinggal main doang. Kita nggak kayak gitu. Nah tadi itu ngebahas masalah grunge. Yang ntar kalau ngomongin grunge mungkin yang lebih suhu-suhunya lah, mudah-mudahan ntar bisa ngobrol juga Bang sama Iya. gua nih di channel Gembel ini nih ya kan. Gua tertarik tadi tuh Bang yang lu bilang sebelum gua kenal grunge, gua lebih dulu kenal sama slang. Iya. Ya mungkin kalau tadi Bang Rizal ngomong pertama kali kenal grunge dari Cupu Manik ya. Cukup manik. Cukup Manik ya teman-teman bisa lihat di IG-nya juga ada. Nah tadi ngomongin masalah grunge terus awalnya gue slanger ya kan, emang kalau ngomongin secara umur usia band emang lebih tua slang ya. Iya. Nah itu kenal slang Bang dari tahun berapa Bang? Kenal slang itu gua kelas berapa ya? Kelas 4 SD kalau nggak salah. Kelas 4 SD. Tahun berapa ya dulu ya? Lupa gua. Tapi udah formasi 14.
Udah udah iya report yang 14 itu. Informasinya udah di Iya. ada Mas Ridho sama Mas Abdi. Udah ada. Dari sebelumnya juga gue tahu lagunya sih yang F13 itu. Formasi 13. Iya, udah tahu lagunya. Kelas 4 SD gue didoktrin sama saudara gue ada tuh. Sama kayak gitu. Slanker juga. Selengkap juga dia. Senior apa? Masih sebaya usianya? Umurnya di atas gua sih pastinya. Lebih senior Dia ya. lagi SMA kelas 1, gua kelas 4 SD kalau nggak salah. Oh, berarti udah Iya. suhu dia mana ya? Didoktrin sama Om, dia. om iya. lah, om. Iya, Om, om dia emang om gua tuh. Oh. Adiknya bokap dulu. Om. Didoktrin sama dia gua. Sampai SD aja gua perpisahan ini apa? Sekolah dulu SD apa sih kalau di sini namanya? Perpisahan kan? Sama, Perpisahan ya? Iya. Sami. Dulu orang Sami mah kemah lo. kemah. Jelas lo. Jadi Lanjut, Bang. perpisahan SD itu orang kan bocah-bocah kecil kan ya waktu masih bocah lah nyanyi lagu-lagu daerah gitu kan. Ada yang nari gitu. Gua bisa sendiri nyanyi lagu slang dulu. Enggak pakai alat tuh maksudnya. Pakai gitar. Enggak, oh, Iya, pakai gitar. udah bisa gitar gua dari SD. Teman-teman sekolah SD tuh perpisahan boynya lagu daerah. Iya. gitu. Kalau gua bawa lagu slang terlalu manis dulu. Nah, itu kalau emang slang kita di zaman kita nih maksudnya kelahiran tahun-tahun 80 akhir atau 90-an gitu emang 90-an. kita pasti lebih kenal ke di formasi 14 ya. Iya. Tapi lagu terlalu manis itu emang kayak nggak ada obatnya sih kalau Iya. buat slang ya, kalau maksudnya versinya gua aja kalau gitu. slanger semua pasti tahu loh. Iya, karena- jangan ke slanger yang ini ya pasti tahu. Iya, lah. mau gua aja tahu kok ya kan lagi nyuci piring nyanyi gua setel lagu terlalu manis ikut nyanyi ya kan. Wih, mau gua slangy juga. Slangy, Slangy iya. taunya lagunya lagu itu doang yang tahu. Oh, maafkan. Terlalu manis sama ku tak bisa pasti. Kalau Iya. gua yang sekarang ini ya. Sekarang. Dulu gua waktu kelas 4 pas perpisahan tuh nyanyi lagu slang, bawa gitar sendiri gua, gitar butut gua bawa ke atas. Ditodong dia, mic-nya bukan pakai preamp, ditodong pakai mic. Gitar hancur gua nyanyi aja sendiri. Berarti gitar akustik. Akustik cuman nggak ada preamp, ditodong Ditodong langsung aja. pakai Pakai mic. mic, Iya. Dari situ gua sebelumnya gua ngamuk dulu sama almarhum nyokap gua tuh, masih ingat gua jasanya tuh. Almarhum nyokap gua ngamuk sama almarhum nyokap pengen beli baju slang. Dulu itu waktu itu kalau nggak salah Dibo ya. Oh, tapi ini ngomongin masalah ngamuk. Ini ngamuk konteks Ngamuk, sebagai iya, anak, nggak, sebagai anak ke- anak bocah nih ya, iya, anak bocah yang iya. pengen minta sesuatu Minta ke sesuatu orang ya, tuanya bukan gitu. bukan ngamuk ini radikal Di bukan. berita tuh nggak jelas tuh bego yang ngamuk sama orang tua lu digebukin sama Sampai dimatiin. kawannya Bukan, nangis. bukan ngamuk sih. Jangan. Ya Anak-anak minta jelas itu. anaknya ke orang tua gitulah. Hmm. Minta baju Dibo nggak ada di Cianjur dulu. Iya kalau di bawah dulu. Iya harus ke potlot. Mau gak beli di pasar kegedean lah baju segini loh. Segini gombrong lah. Baju dewasa dipakai buat bocah gitu. SD tuh Bang ya. SD buat nyanyi lagu slang doang gua. Jadi lu perpisahan pengen tampil secara maksimal gitu kan sampai lu pengen bawain lagu slang gue harus pakai Iya, Pakai buat slang gitu ya, slang. kan? Nggak ada buat versi anak buat bocah lah, nggak ada. iya, Buat remaja iya. rata-rata remaja. Kegedean gua masih inget tuh. Itu dari kelas 4 SD, kelas 6 nyanyi sampai sekarang sih gua masih slankers juga ya. Bisa dibilang dulu garis keras ya, kalau sekarang faktor apa ya namanya? Kesibukan lah. Kesibukan. Iya. Bukan berarti gak aktif, gua masih aktif cuman nggak terlalu diprioritaskan. Iya, karena punya kesibukan lah ya. Iya. Harus ditututannya ekonomi juga Ekonomi. gitu kan atau hal-hal yang lainnya ya kan. Selain tahun 9 berarti SD tapi itu udah di formasi 14 Bang ya. 14, Tapi emang ya. kenal lagu slang ya sama lah yang gua alami juga sama. Gua kenal slang di formasi 14 cuman kayak lagu-lagu terlalu manis gitu, lagu-lagu yang hitsnya emang Yang hitnya doang ya. iya gitu. Dari SD lu udah senang sama slang Bang. Iya, dari SD. Itu sih. yang kenalin lu siapa Bang? Om gua sendiri, om adanya bokap. Dia yang kenalin gua slang itu. Dari pertama gua denger lagunya. Orang-orang bocah dulu kan maksudnya dewasa sebelum waktunya gitu gua. Ibaratnya denger lagu slang kan lagu-lagu buat remaja gitu, anak-anak, orang yang udah lebih tua dari gua udah dengerin.
Jadi slankers itu kayak budaya. Iya, bisa dibilang gitu sih. Berarti dari faktor lingkungan bang ya, jatuhnya ya? Iya, lingkungan. Iya maksudnya lu yang usianya belum cukup untuk ngedengerin lagu tersebut. Iya. Cuman karena udah kedoktrin dari entah dari orang tua, entah dari saudara atau dari tetangga gitu kan, kawan yang sering-sering dengerin lagu itu secara nggak langsung tuh bang kedoktrin gitu. Doktrin ya. Kedoktrin ya. Nah lu akhirnya penasaran tuh bang. Iya, penasaran gue sampai SMP, SMA lanjut. Nah dari pertama gue sebelum bikin komunitas dulu. Gue ngediriin komunitas juga dulu di kampung. Slanger? Iya. Oh. Jadi ketuanya juga gue. Oh sempat jadi ketua juga? Iya. Pertama dibentuk itu tahun 2011. Pas gue kelas 3 SMA kalau nggak salahnya. Nah kalau lu ngomongin masalah terbentuk bang, berarti kan lu udah punya masa nih. Ada sih masih ya. Iya maksudnya lu nggak mungkin lah bikin satu perkumpulan kalau nggak punya masa buat apa kan gitu kan. Iya. Nah gue pengen tarik jauh ke belakang nih bang, ketika lu belum punya perkumpulan itu, pergerakan lu kenal dari SD beranjak SMP. Iya. Di zaman SMP ini aktif nggak? SMP nggak terlalu sih, gue masih dipandang sebelah mata lah ibaratnya sama senior-senior gue gitu. Wajar lah. Iya. Dengan usia-usia segitu ya maksudnya iya. kan. Oh tapi emang di lingkungan emang udah mayoritas slanger. Mayoritas iya slankers juga. Mayoritas slankers. Oh Iya. berarti emang udah secara nggak langsung tuh udah didoktrin ya telinga Doktrin. kita ya sama lagu-lagu slang ya. Mulai aktif. Mulai aktif itu gue dari tahun 2011 langsung bikin komunitas langsung. Nah, yang gue maksud dengan aktif ini, lu mulai sering ke potlot, lu mulai sering aktif nonton di konser gitu. Enggak, kalau konser enggak. Konser itu baru tahun-tahun berapa ya, 2015-an lah. Nah, versi menurut Bang Rijal nih yang maksudnya Bang Rijal dibilang aktif sampai akhirnya bikin satu komunitas gitu kan sebagai penikmat musik-musik slang nih, sebagai slanger gitu. Di tahun berapa tadi Bang? 2011. PM ya? Iya, waktu kelas 3 SMA gua. Pas keluar sekolah itu langsung gua bikin komunitas. Namanya Slang Respect, ngambil dari album Plur. Waktu masih booming Plur itu, album Plur. Ambil yang akhirnya Respect, Peace Love Unity and Respect. Gua ambil ya yang Respect-nya. Dari situ gua ngediriin komunitas slang itu bisa dibilang anak bawang ya lah, masih nggak dipandang lah sama senior gitu. Gua nekat tuh dari 2011 ke potlot sendiri. Tapi diantar sama kakak ipar gua juga dari sini. Dia sebagai slanger juga? Enggak. Oh karena emang pengen tahu. Iya, pengen tahu potlot. Pengen tahu potlot. Sama izin dulu itu, izin bikin komunitas, izin juga gua potlot dulu. Nama komunitas tadi apa? Respect. Iya, Slang Respect Di daerah Cianjur Selatan, Manggara. Berarti sempat masuk ini juga Bang, pusat, SFC pusat. SFC dari situ karena apa? Enggak, masih ditolak gue itu. Enggak, tadi yang Bang Rijal bilang nih Waktu gue ke sempat potlot izin tuh. ke potlot gitu. Ya. Maksudnya izin ke potlot ini izin sama siapa gitu? Sama orang potlot yang dulu itu di, kalau nggak salah apa namanya, Dibo kalau nggak salah ya, waktu masih ini apa, baju-baju Dibo itu booming tuh. Gue datang ke sono, gue mau bikin ini, kata dia persyaratannya ini. Gue nggak ngelanjutin. Tapi nama Slang Respect ya tetap gue diriin di kampung. Oh, ini gue klarifikasi teman-teman ya. Kalau kita ngomongin SFC pusat, mungkin karena emang ketidaktahuan Bang Rizal iya, nih, belum ketidaktahuan tahu Bang ya. Rizal nih. Jadi di tahun 2000 berapa tuh Bang Rizal? 2011 itu ketika lu pengen bikin SFC pusat, itu Bang Rizal ternyata salah gitu. Salah ya. Datangnya ke Bang Dibo. Harusnya ada koordinasi sama orang dalam Bang. Orang dalam harusnya ya. Karena koneksi dulu kan terbatas kan. Gua nggak terlalu, ya udahlah, yang penting ada komunitas gua, yang penting gua nikmatin musik slang gitu. Nah, jadi buat teman-teman nih kalau misalnya emang punya di daerah manapun gitu, kalau misalnya emang udah punya komunitas masa yang besar dan emang mau ngelakuin hal-hal yang kegiatan positif,
bisa koordinasi aja ke Potlot. Ya mungkin bisa tanya jawab di komen. DM. Kalau di Priok sendiri sih biasanya sih ininya Bunda Ivet. Langsung mulai iPad ya. Bunda Ivet yang menanganin SFC gitu. Ya di Priok kan alhamdulillah nih dari teman-teman Priok ketuanya itu langsung ini sama Bunda Ivet gitu kan. Mungkin karena emang ketidaktahuan Bang Rijal nih pada zaman itu ke Dibo. Ya. Nah ternyata di Dibo ini sebenarnya cuman bikin ini doang Bang, apa namanya? Kaos ya, kayak atribut gitu ya. Iya. Gue juga sempat bikin tuh satu ID card gitu. KTA gitu. Ternyata bukannya nyangkut ke sana gitu. Nah, itu gua juga bikin itu atribut KTAS itu bikin gua. Iya, yang di Dibo ya. Setelah gua telusuri sekarang baru tahu nggak nyangkut ke sana juga kan. Enggak ada Iya, ternyata iya. nggak ada sangkut pautnya sama manajemen slang Buat ternyata. Dibo doang. Masih ada sih gua dulu. Masa-masanya sekarang ya udah mungkin gua aja udah di sini aktif di sini. Jadi pecah juga. Di sana udah masuk ke sebagian komunitas-komunitas lain, tapi masih slang juga. Oh, jadi faktor Bang Rijal nih punya teman-teman di tongkrongan ya, kita ngomong Iya, ya, teman-teman di tongkrongan di Cianjur sana, sesama penikmat musik slang nih. Iya. Akhirnya Bang Rijal bikin satu komunitas namanya Respect. Respect ya. Dan itu emang anak-anak slanger Bang ya. Ya, anak slanger semua. Itu dari zaman Bang Rijal bikin Respect itu pertama kali nih Bang ngebawa teman-teman untuk nonton bareng di satu konser. Ingat nggak Bang? Pertama kali Bang? Kalau nonton konser gue pertama itu udah ke Jakarta. Dulu pernah sih mau nonton konser di waktu masih sekolah di Sukabumi. Ada kecelakaan gue sama om gue yang ngedoktrin gue itu tadi. Kecelakaan gue nggak nyampe ke konser itu. Balik lagi. Kecelakaan dulu, kecelakaan di Ente nih Bang? Iya. Silakan aku Bang. Kecelakaan di motor, tabrakan gue dulu. Jadi Ini pengen nonton nggak nyampe, ujung-ujungnya balik lagi ke kampung lagi. karena kecelakaan. Kecelakaan. Jarak juga jauh dari Cianjur ke Sukabumi jauh. Sama kayak itu yang kemarin kita ngobrol siapa? Acil ya? Acil. Acil yang ada Acil. tuh teman Iya. dari yang di episode kedua kalau Yang kalau kedua, nggak salah kita ya kan. Itu juga sama tuh Bang sempat Nonton. ngalamin insiden juga ya di Insiden, jalan ya, ya. ada insiden Sampai gua akhirnya balik nggak jadi lagi. nonton gitu. Itu tahun berapa tadi Bang? Pas Pertama kali nonton pengen- itu nonton 2012 2013 lah. nonton akhirnya sampai nggak jadi nih Iya ya. nggak jadi. Karena faktor insiden di jalan gitu kan. Nah, pertama kali nih Bang, akhirnya sampai lu bisa nonton idola lu gitu di bawah panggung gitu. Tahun berapa tuh Bang? Tahun 2015 2016 ya. Sekitar tahun gituan lah. Di Jakarta? Iya di PRJ dulu. Oh, di PRJ. Iya di sini. Di PRJ gue nonton ketemu juga sama anggota-anggota gue dulu. Oh. Jadi itu kan waktu zaman keluar sekolah langsung pada mencar semua. Ada yang banyak di Jakarta, di Tangerang. Wah, akhirnya ketemu juga di situ. Di PRJ dulu. Sama anggota-anggota gue juga di situ. ya, ibaratnya temen-temen di reunian Cianjur lah, ya. iya. Oh, ketemunya di Semali. Oh, berarti Bang Rijal berarti kayak waktu nongkrong di apa lagu waktu nonton di PRJ itu sendiri. Sendiri. Di PRJ nih. Iya. Tapi udah janjian juga akhirnya ketemu di sono semua. Kayak reunian gitu kan. Iya. Faktor kita udah pada Kalau selain kan nggak bisa, kesibukan. maksudnya gua janjian nih misalnya sama Bang Waing nih janjian, ini gua ketemu di sini, nggak bisa berdua, tetap aja di situ udah ngumpul semua. Akhirnya Iya. anak Garut, anak mana udah semua ya, Jalan bareng. udah jadi saudara semua di situ. Dari Jawa Barat lah gua nongkrong di situ semua. Ini kalau ngomongin slang yang sekarang gimana nih Bang? Kalau sering sekarang ya masih tetap ngikutin sih gua, masih aktif juga. Maksudnya bukan aktif terjun langsung ya, masih mengamati gitu. Nah, ini kan banyak nih Bang di media sosial yang kayaknya tidak sepakat gitu dengan Mas Abdi Oh, iya. sebagai Komisaris. komisaris satu buah alat salah satu provider komunikasi nih Iya. kan di Telkomsel gitu kan sebagai komisarisnya nih. Kalau dari tanggapan Bang Rijal sendiri gimana nih? Kalau gua nanggepinnya gimana ya? Bingung juga sih. Bingungnya? Ya, itu kan
maksudnya pilihan dia. Gua ngefans itu sama slangnya, bukan sama salah satu personilnya, semuanya gitu ya. Jadi kalau dia mau ikut, ibaratnya kayak ada yang bilang juga ikut politik gitu, jadi memecah belah. Slankers itu sebenarnya banyak juga yang berpikiran negatif sama Abdi itu, kayak nggak setuju Abdi ke apa namanya politik gitu. Ya kalau gue bodo amat, gue cinta slang ya gue tetap aja suka sama slang. Mereka mau bilang slang udah nggak kayak slang dulu lagi, ya biarin aja, yang penting gue tetap menikmati musik slang gitu. Enggak lah, bodo amat mau kayak gimana juga, mau jadi presiden mau apa, tetap aja gue mah cinta sama musiknya, sama musik slang. Walaupun banyak yang hujat ya. Iya, banyak yang hujat, banyak kan? ya. Oh jadi ini Bang Rizal nih ngomongin untuk teman-teman Bang Rizal nih mungkin ya, tentang lihat di sosial media gitu ya. Jadi ketika ada teman-teman Bang Rizal yang nggak terima gitu Mas Abdi sebagai ketua komisaris, ya versinya Bang Rizal ya urusan masing-masing aja gitu ya. Selama gue masih suka sama slang ya gue tetap suka sama slang gitu. Orang lain ya terserah lah, gue juga gak bisa baksa mau gimana juga. Ini kita ngomongin slang dulu deh. Lagu favorit lo maksudnya yang menurut lo ini mewakili perasaan gue gitu, atau kejadian gue pada saat ini atau pada saat itu gitu. Tetap sih balik lagi, kalau ngomongin slang tetap pasti ada cinta lah. Apa? Lagu apa? Jangan ketawa lo ya. Tetap masih cinta ya. Dia agak punya cinta berarti ya kayaknya. Jadi lagu slang itu gua yang paling favorit Anyar 10 Maret. Anyar 10 Maret. Iya. Album Peace ya? Album Peace. Iya, album Iya bener Peace. sih. Album Peace. 93 ya. Album Peace ya. Karena kalau teman-teman salah Koreksi aja ya. Dihujat ya kan. Pakai salah lu. Terserah. Ya setahu gue sih album Peace kayaknya sih. Anyar 10 Maret, terus yang tadi gue nyanyiin itu pertama tuh intro. Gak mau percaya. Itu ada kenangannya, terutama yang Anyar 10 Maret tuh. Emang gue tanggal 10 Maret ke Anyer. Iya. Ngalamin hal itu tuh. Karena emang sengaja apa? Iya, sengaja sama mantan cabe-cabean dulu. Karena emang lu menikmatin nih, maksudnya nih kena banget nih versinya lu. Iya. Album apa ya kan? Lagu Anyar 10 Maret itu sampai akhirnya tanggal 10 persis di bulan Maret lu ke Bang Anyer ya. Bareng cem-ceman. Bareng cem-ceman dulu. Di zaman ini ya, di zaman itu bukan sekarang ya. Lama lah. Di situ gua ke Anyer kayak apa ya, kalau diceritain kayak drama Korea. Drakor. Iya, nyanyi di pantai bawa gitar, gua sengaja gua bawa Drakor gitar. nih. Nyanyi berdua, nyanyi 10 Maret. Itu tetap jadi kenangan gua sih lagu itu. Emang lagu nggak ada bosannya sih dengerin lagu itu. Kalau ngomongin lagu sih nggak ada bosannya ya. Iya. Nah, yang tadi lu bilang tadi Bang, lu pertama kali tahu Scan Grunge Cukup Manik nih. Lagu yang paling ya lu pertama kali dengerin deh gitu sampai akhirnya asik juga nih gitu kan gitu. Yang tadi lu bilang tadi kan Pesan dari Surga tuh. Pesan dari Surga, iya. Pertama kali gua denger Cukup Manik itu. Itu lu langsung jatuh cinta tuh Bang sama Cukup Manik? Langsung gua. Pasti dari situ gua langsung lihat di YouTube semua lagu-lagunya, tuh enak juga gua bilang. Dari liriknya apa emang dari musiknya? Dari musik sama lirik sih. Oh berarti kemasan dua-duanya itu emang Kemasan dua-duanya udah jatuh klop cinta gitu, tuh. iya. Pesan dari Surga pertama tuh. Langsung gua pas itu denger lagu itu berapa ya udah next lah, langsung beli buku Rock Pemberontak yang isinya itu nulis tentang Cukup Manik sama Robin Apicula yang tulis sama iya Ghost Group, ya. Dua vokalis ini ya, Ya, salah vokalis. satu grunge lokal besar juga nih. Lumayan besar juga di Indonesia nih. Navikula, Robinya sama C ya. Iya. Itu penulisnya Eko Ustuk tuh Bang. Eko Ustuk, Gue ya. juga sempat beli juga tuh. Langsung gua dari situ bukannya gua ngilangin slang ya. Dulu kan nama akun gua ada slangnya kan. Oh sebelum Ya, ini nama akun Rizal sosial media Grunge gua ya. ya. Gua ganti jadi Grunge. Pas kebetulan pas pindah ke Jakarta juga tahun 2015-an. Tuh langsung gua dari situ
lebih mendalami grunge itu dari gitar, dunia gitar. Ya dunia gitar lah, jual beli alat musik gitu. Ada salah satu teman gua namanya akunnya Sigit Cobain Stress. Sigit Cobain Iya, Stress. Sigit Cobain Stress. Dia ini apa lihat nama gua kan grunge kan. COD-an gitar, gua barter gitar sama dia. Gitar apa tuh bang? Gitar dulu itu gitar waktu masih pakai gitar metal, gua Flying V. Dia Flying punya V iya. Gibson? Bukan Flying V Jackson. Oh, ya, injectionnya. Jackson. Tuker sama dia sama gitar up-down itu apa namanya ya? Tuker terus ngobrol, ternyata nyambung juga sama musik gua. Nah, dari situ gua kebentuk berdua sama dia, bentuk band grunge. Namanya Cobain Stress juga. Dari situ diajakin main sama dia, nongkrong sama anak-anak Bekasi. Aku Bekasi Poster kalau nggak salah. Poster. Kalau nggak salah. Itu ada teman ketemu juga sama Oki Poster tuh. Terus teman gua si Bang Sigit itu ngambil lagi personil dari dunia gitar lagi. Ada si Santana namanya. Dari situ gua ngebentuk band grunge sampai dari tahun 2016 sampai 2018. Sebetulnya lagu nggak? Lagu Yang di record. nggak Belum ada ada, sih, belum nggak ada. Tapi mereka udah rekaman sekarang tahun 2019 kemarin kalau nggak salah. Oh berarti setelah lu keluar nih bang ya dari Iya. Cobain Stress ya? Tapi di lagu yang di record tuh gua masih ada di situ, maksudnya Masih ngisi? masih ngisi juga Masih ya. ngisi. Cuman pas gua keluar mereka rekaman Dulu ngisi apa bang? Sebagai apa? Gitaris juga? gitar sama backing vokal. Vokalisnya? Vokalisnya Sigit, gua backing vokal. Berapa personil tuh? Yang netep itu dulu 4 orang. Bass, personil, drum, bass, drum, gitar 2? Gitar 2. Itu doang 4 orang tuh. Posisi lu bang sebagai rhythm? Sebagai rhythm sama backing vokal. Yang vokal utamanya Sigit. Sama gue dari dulu backing vokal juga sih. Cuma kalau dulu gue ngisi waktu di Cianjur itu ngisi vokal scream. Sempet nge-metal juga scream. Kalau sekarang udah nggak kuat. Atau kebanyakan? Kebanyakan ini usia kayaknya. Faktor kebanyakan ini, yang udah faktor kebanyakan. Faktor anu. Tuh kalau tadi lu di Cianjur juga sempet bikin band dengan teknik vokal scream ya bang ya? Iya, scream. Nah waktu di Cobain Stress ini bang, kita ngomongin udah jauh di Cianjur nih bang, lu udah hijrah Udah ke Jakarta lah. Jabodetabek nih gitu ya. Nah di Cobain Stress sendiri ini, lu pernah nggak bang main di satu event gitu? Atau pernah manggung gitu kan? Oh, Pernah nggak? pernah sih. Pertama manggung itu gua di Sukabumi. Sama Cobain Stress? Iya. Sama Cobain Stress? Acara Alien kalau nggak salah. Alien. Itu khusus anak grunge semua? Anak grunge, atau, ya. atau gimana tuh? Anak keren semua. Di Sukabumi, terus di Pamulang. Terus sempat juga ngisi di apa ya, Jatinegara kalau nggak salah. Beer House itu udah tutup sekarang, bukan Jatinegara apa mana ya, Jakarta Timur tuh. Rawamangun dia kayaknya. Beer House di situ pernah. Itu gua nggak aktif lagi. Cobain Stress? Ke band Stress. Emang tongkrongan udah pernah diajakin sama anak-anak Poster juga, jadi udah pada kenal juga sebagian. Ini yang masih aktif sih kalau yang gua kenal sih Bang Ega nih di Bang Ega, di ya. KTP kan. Bang Sama Ega. Bang Ega gua nih pengen ketemu susah kayaknya. Kapan-kapan kita ngobrol ya apa ya? Siap, iya. Oh, sama Bang Ega ya. Kita Bang ngomong Ega, ya. ngebedah sekian Seru, grunge ya. di Bekasi kayaknya nih. Cuman ngobrol-ngobrol di chattingan aja sama Bang Ega tuh. Kayaknya enak orangnya dia. Ya kapan-kapan nih Bang kalau ntar kita japri aja ya. Siap. Maksudnya kalau emang gue punya jadwal buat ke Bekasi, Bang Eganya bisa ngobrol, kapan-kapan kita ngebedah nih sekian grunge di Bekasi nih. Dia aktif kayaknya di dunia musik, nggak di grunge doang sih kayaknya. Kalau gua lihat-lihat di sosial medianya, semua musik dia respect dia itu orangnya kayaknya. Ya, mudah-mudahan kita punya waktu Bang ya Ada buat waktu, ngobrol ya. sama Bang Ega ya. Panjang umur. Yang penting panjang umur aja. Panjang umur sama panjang titit lah. Boleh. Titit mulu yang bahasnya tuh, Bang. Enaknya udah merit kan ya? Aduh.
Dia pernah. Wih, udah pernah Udah. ngalamin. Oh dia mah nggak Iya. merit juga. Pernah. Adalah tit ya kan. Tit ya. Sensor. Lagi ya kan. Kalau gua bener-bener pujangan di sini. Ya kan bisa. Promosi aja, promosi itu ya. Sekarang ya, kebanyakan jadiin lifestyle buat anak-anak muda sekarang itu. Jadi baris itu keren gitu. Orang nggak sekeren itu, maksud gua buaya gitu. Ulur yang warna kuning Buaya. juga ada buaya. Banyak buaya di sini mah. Buaya semua. Banyak di dalam buaya semua. buaya. Apa tuh bang? Itu senja bodoh. Oh, Cuman itu ya? albino ya, kalau bahasa latinnya Albino. mau lurus. Mau Mau lurus ya, python mau lurus. Masih ada sih sekitaran ukuran 4 meteran. Itu makannya apa tuh bang? Itu ekor. Oh. Malah sekarang bisa makan anak kambing kalau ini mah. Sekarang teman-teman buat yang belum tahu nih, KTP itu salah satu komunitas, itu singkatan namanya Kawanan Tukar Pikiran. Ada 3 bang. Kalau dari lu pribadi nih bang, bisa ngejelasin nggak perbedaannya antara custom, KW, replika nih masuknya KW bang kalau Ya, menurut gue ya. KW ya. KW sama yang ori nih.